Nguningin jenis-jenis banten daksina dalam ajaran agama Hindu Bali. Daksina lambang penghormatan dan lambang buana agung Stana Hyang Tunggal dan juga Hyang Tunggal itu sendiri. Kalau kita menelusuri arti leksikal serta etimologi kata daksina di kamus Hindu, maka daksina biasanya diartikan mempersembahkan. Daksa, yang berarti mampu. Daksina berarti apa yang diberikan atau dipersembahkan secara tulus dari kemampuan seseorang. Dilihat dari sisi etimologi, kata daksina dimulai dengan suku kata da, di mana di dalam Purana diceritakan saat Prajapati akan memberikan bija mantra kepada 3 set anak, Devata, Asura, dan manusia biasa. Tidak hanya ketiga anak-anaknya, tetapi juga para muridnya. Pada tahap penyelesaian studi, seperti biasanya guru sisya, para sisya memohon pada guru untuk mantra membimbing. Prajapati tersenyum dan meminta setiap anak dan muridnya mendekatinya secara terpisah. Ke telinga masing-masing ia mengucapkan suku kata da. Karena kualitas yang berbeda, masing-masing mendengar sesuatu yang berbeda untuk bija mantra tersebut. Yang Devata mendengar da, berarti penahanan, menahan diri. Manusia biasa mendengar daan, yang berarti untuk memberikan persembahan sebagai rasa hormat. Dan Asura mendengar daya, yang berarti kasih sayang. Daksina juga merupakan dewinya Weda, saktinya Weda, yang melambangkan diskriminasi. Diskriminasi adalah salah satu paham kebenaran, kesadaran, dan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Daksina Murti adalah bentuk murti-nya Siva. Disebut demikian karena dia memberikan pengetahuan tentang kebenaran tanpa celah, dan kemampuan untuk membedakan maya dari yang nyata. Kata daksina, di Bali, daksina, kalau di dalam kamus Sanskerta Inggris oleh Arthur Anthony McDonald, berarti tangan kanan. Selatan, pemberian upah upacara, hadiah dan yang sejenis dengan itu berarti sesuatu yang diwujudkan sebagai sakti upacara yatnya, atau yatnya patni. Dari pemahaman bahasa Sanskerta yang berarti pemberian dengan tangan kanan inilah makanya tradisi Hindu di Bali memaknai pemberian secara terhormat itu bila diberikan dengan tangan kanan. Di Bali, bila sebuah upacara yatnya tanpa daksina untuk pandita pemimpin upacara, maka upacara tersebut bukan menjadi milik penyelenggara upacara, sang yajamana, melainkan menjadi milik sang pandita. Kita di Bali lebih memaknai daksina sebagai penghormatan, dan juga sebagai siwa murti, bentuk siwa, yang diejawantahkan berupa simbol-simbol Banten. Dalam penyelenggaraan upacara yajna di Bali, hampir tidak ada upacara Hindu yang tidak menggunakan Banten daksina. Di dalam lontar parimbon bebanten ada disebutkan bahwa upacara tidak akan sukses apabila tidak menggunakan daksina. Dalam lontar tersebut daksina itu disebutkan sebagai yatnya patni. Yatnya patni artinya daksina sebagai saktinya suatu upacara. Sakti dalam bahasa Sanskerta adalah kekuatan. Dengan demikian salah satu kekuatan suatu yajna terletak pada daksinanya. Lebih lanjut disebutkan dalam primbon bebanten.
bahwa di saat pemujaan bila tidak menggunakan daksina akan merusak indria, bisa berakibat buta atau tuli del, dan juga bisa menghilangkan seluruh yasa dan kerti, jasa dan usaha. Kalau hanya menggunakan daksina tanpa yang lain juga tidak baik. Daksina ini jarang sekali berdiri sendiri. Pasti ada banten pengiring yang mengikuti. Minimal canang pada saat dia berfungsi sebagai lingga hyang siwa di pelinggih atau di pelangkiran. Daksina merupakan tapakan dari Ida Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya dan juga merupakan perwujudannya. Daksina mempunyai beberapa fungsi atau tujuan yaitu sebagai berikut. Permohonan kehadapan Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa agar beliau berkenan melimpahkan waranugrahanya sehingga mendapat keselamatan. Sebagai persembahan atau tanda terima kasih yang dalam, Yatnya Patni, disebutkan daksina selalu menyertai banten-banten yang agak besar dan sebagainya perwujudan atau pertapakan. Dalam lontar Yatnya Prakerti disebutkan bahwa daksina melambangkan Hyang Guru, Hyang Tunggal. Jenis-jenis daksina dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Daksina alit. Isinya adalah satu porsi dari masing-masing unsur, banyak sekali dipergunakan, baik sebagai pelengkap banten yang lain, maupun berdiri sendiri sebagai banten tunggal. 2. Daksina pakalah kalaan, manusaya cena. Isi daksina dilipatkan 2 kali dengan ditambah 2 tingkih dan 2 pangi. Digunakan pada waktu ada perkawinan dan untuk upacara bayi. Membuat peminyak penyepihan. 3. Daksina krepa ersia cena. Daksina yang isinya dilipatkan 3 kali. Kegunaannya lebih jarang, kecuali ada penebusan oton. Menurut petunjuk rohaniwan atau sesuai petunjuk lontar khusus misalnya guna penebusan oton atau mebaya oton. 4. Daksina gede, pamokpok, upacara besar. Isinya dilipatkan 5 kali. Juga dilengkapi dengan tetandingan-tetandingan yang lain yaitu dasar tempat daksina sebuah sok yang berisi serobong dan pada dasarnya diberi tampak tale dan bundar. Masukkan 5 coblong beras, 5 butir kelapa yang di atasnya berisi benang putih tukelan kecil, 5 kojong tampelan letakkan berkeliling, 5 kojong pesel-peselan, 5 kojong gegantusan, 5 kojong tebu, 5 kojong pisang, 1 ceper berisi 5 buah pangi, 5 buah kemiri, tingki, 1 ceper berisi 5 butir telur bebek, sampiannya, bes ambungan, kekojong dari janur berisi bes lembaran dan sampian sreyok. 5. Daksina galahan. Cara membuat daksina antara lain. 1. Masukkan tampak ke bedogan, tapak darah ke bedogan. 2. Masukkan beras, silih asih, pangi, gantusan dan pesel-peselan ke bedogan. 3. Tempatkan kelapa di atasnya. 4. Masukkan adeng, jinah, uang bolong, tingkih dan tetebusan benang di kelapa tingkih adeng jinah bolong.